Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Masuklah melalui pintu yang sesak. Diambil dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Baca sekali lagi. Masuklah melalui pintu yang sesak. Salah satu pernyataan Yesus yang paling menggetarkan bukan ditujukan kepada orang ateis, melainkan kepada orang-orang yang mengira mereka sedang berjalan di jalan yang benar. Mari kita pelajari firman Tuhan. Matius 7, 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Perhatikan apa yang tidak dikatakan Yesus. Dia tidak berkata bahwa akan ada banyak orang yang berada di jalan menuju kehidupan. Dia berkata bahwa hanya sedikit yang menemukannya. Bolehkah saya menggali lebih dalam? Jalan yang lebar bukan hanya dipenuhi oleh orang-orang yang hidup dalam dosa secara terang-terangan. Jalan itu juga dipenuhi oleh orang-orang yang telah meyakinkan diri bahwa mereka mengikuti Yesus, tetapi menolak untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya. Jalan yang lebar berkata, aku mau ikut Yesus, aku mau mengikuti Yesus, tetapi aku tetap mempertahankan dosaku. Aku mengakui dia sebagai juru selamat, tetapi bukan sebagai Tuhan atas hidupku. Aku ingin masuk surga, tetapi tidak ingin hidup kudus. Aku ingin menerima kasih karunia, tetapi tidak mau bertobat. Saudara, itu bukanlah kekristenan. Itu adalah penipuan terhadap diri sendiri. Bolehkah saya menggali lebih dalam? Mengapa jalan itu sempit? Karena Yesus tidak berkata, ikutilah kata hatimu. Dia berkata di Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jalan yang sempit menuntut pertobatan. Jalan yang lebar merayakan kompromi. Jalan yang sempit taat kepada firman Tuhan. Jalan yang lebar mengubah firman agar sesuai dengan keinginan manusia. Jalan yang sempit menyalibkan keinginan daging. Jalan yang lebar justru memuaskannya. Jalan yang sempit mencari perkenanan Allah. Jalan yang lebar mengejar pujian manusia. Bolehkah saya mengatakan sesuatu dengan terus terang? Bahaya terbesar yang dihadapi gereja saat ini bukanlah penganiayaan, melainkan kekristenan yang nyaman. Kekristenan tanpa salib, tanpa pertobatan, tanpa keinsafan akan dosa, tanpa kekudusan, tanpa perubahan hidup. Hanya cukup banyak aktivitas rohani untuk menenangkan hati nurani, tetapi tidak cukup penyerahan diri untuk mengubahkan hati. Yesus tidak pernah memanggil kita untuk sekedar menjalankan rutinitas agama. Dia memanggil kita untuk mati terhadap diri sendiri supaya kita benar-benar hidup. Bolehkah saya menggali lebih dalam? Segera setelah berbicara tentang pintu yang sesak, Yesus memperingatkan di Matius 7:15-20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu hanya beberapa ayat kemudian dia berkata di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah Anda melihat kaitannya? Yesus tidak sedang berbicara tentang seberapa lantang seseorang beribadah. Dia sedang berbicara tentang apakah hidup seseorang benar-benar telah diubahkan melalui ketaatan kepada Allah. Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin mengusik hati Anda? Pergi ke gereja tidak otomatis membuatmu berada di jalan yang sempit. Melayani di gereja tidak otomatis membuatmu berada di jalan yang sempit. Menghafal ayat-ayat Alkitab tidak otomatis membuatmu berada di jalan yang sempit. Menyebut dirimu orang Kristen tidak otomatis membuatmu berada di jalan yang sempit. Jalan yang sempit adalah milik mereka yang telah bertobat, percaya kepada Kristus, dan terus mengikutinya. Bukan dengan sempurna, tetapi dengan setia. Izinkan saya menutup dengan satu pertanyaan. Berhentilah bertanya, seberapa dekat aku bisa hidup seperti dunia tetapi tetap masuk surga?
Mulailah bertanya, seberapa dekat aku dapat berjalan bersama Yesus? Karena satu jalan itu ramai, populer, dan mudah. Sedangkan jalan yang lain menuntut pengorbanan, kekudusan, dan seringkali terasa sepi. Tetapi hanya satu yang membawa kepada kehidupan. Jangan habiskan hidupmu hanya bermain-main dengan agama, lalu pada akhirnya menyadari bahwa kamu tidak pernah sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Pilihlah jalan yang sempit, selagi pintunya masih terbuka.